Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Perkenalkan saya Wahyuni Wardiati, Ketua Tim dari MAN 1 Lombok Timur, dan anggota tim saya Siti Jamiatun Hasanah. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Pemenuhan Hak Sertifikasi Tanah atas nama perempuan suku Sasak, studi kesetaraan gender di Kecamatan Sakra Barat. Adapun latar belakang penelitian ini, tanah merupakan kata yang erat bila dihubungkan dengan properti ataupun harta kekayaan yang dimiliki seseorang di dalam keluarga. Namun ketimpangan kepemilikan tanah atas nama perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Jika dilihat dari perspektif kepemilikan tanah atas nama perempuan yang sudah dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960 pasal 9 ayat 2. Buntut dari permasalahan patriarkal dalam pembagian hak tanah. Patriarki sendiri memiliki arti bahwa peran laki-laki di dalam masyarakat dianggap lebih memiliki kedudukan yang penuh. Sehingga pentingnya penelitian ini untuk melihat kesetaraan gender dalam proses pembagian harta waris masyarakat Sasak Sakra Barat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana tradisi pembagian harta waris terhadap ahli waris perempuan dalam masyarakat suku Sasak. Yang kedua, bagaimana proses pembagian harta waris dalam masyarakat suku Sasak, Kecamatan Sakra Barat melihat relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Yang ketiga, bagaimana pandangan para pihak di dalam keluarga suku Sasak terhadap pembagian hak waris untuk perempuan di masyarakat suku Sasak. Dan yang keempat, sebagai dampak dari praktik tradisi tersebut, bagaimana usaha perempuan suku Sasak di Kecamatan Sakra Barat untuk memperjuangkan hak pemenuhan sertifikasi yang dimilikinya. Untuk mempersingkat waktu, tujuan penelitian kami bisa dilihat di slide berikut. Selanjutnya, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kasus kesetaraan gender dalam masyarakat. Sedangkan secara praktisnya, bagi peneliti untuk menambah wawasan penelitian ini mengenai kajian tentang isu kesetaraan gender. Manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini, masyarakat secara luas mampu mengetahui secara ilmiah bagaimana gambaran isu tentang kesetaraan gender. Bagi pemerintah dapat menjadi acuan untuk menetapkan kebijakan terkait dengan isu kesetaraan gender. Serta bagi peneliti selanjutnya mampu memberikan informasi awal mengenai perkembangan isu kesetaraan gender. Yang selanjutnya, landasan teori. Teori kesetaraan gender. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing, menurut Zainuddin tahun 2006. Serta kajian literaturnya, teori patriarki menurut Walkins tahun 2007 dan teori waris menurut Soepomo. Adapun kerangka berpikir di dalam penelitian ini berangkat dari sistem patriarki masyarakat mengakibatkan kesulitan mendapatkan hak sertifikasi tanah atas nama perempuan, dan terjadi kesenjangan kepemilikan tanah, laki-laki yang mendominasi dalam kepemilikan tanah dan sulitnya mengambil alih surat tanah, sehingga munculnya kesenjangan pemenuhan hak sertifikasi dan sulitnya mengambil hak properti yang diberikan secara lisan, dan akibatnya belum diterapkan kesetaraan gender dalam masyarakat suku Sasak. Yang selanjutnya, kemudian metode penelitian, kami menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober di tempat penelitian Selong dan Sakra Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik literasi, dan teknik kuesioner. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data menggunakan dengan deskriptif. Kemudian pada bagian 4, temuan dan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang temuan penelitian yang telah dilakukan selama 2 bulan terakhir.
Poin pertama yaitu budaya dan tradisi waris masyarakat suku Sasak yang masih menganut sistem patrilineal di mana mengambil garis keturunan bapak dan memprioritaskan laki-laki dalam pembagian harta waris menurut adat Sasak. Hal ini dikemukakan oleh narasumber IN kami. Kemudian, poin kedua melihat relasi perempuan laki-laki dalam keluarga dalam konteks pembagian waris. Kedudukan laki-laki dalam musyawarah argumennya lebih diprioritaskan dalam mengambil keputusan hasil musyawarah sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian, argumentasi perempuan hanya menjadi tambahan dalam musyawarah dan sekaligus kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian poin ketiga, pandangan narasumber dalam pembagian waris untuk perempuan. Pandangan pihak laki-laki yang mendominasi adalah memaklumi kalau perempuan tidak mendapatkan hak waris karena kodrat perempuan ada di rumah bukan di sawah dan tidak mencari nafkah. Kemudian pandangan perempuan sendiri masih acuh tak acuh dalam pengambilan hak waris karena tidak ada upaya apapun yang diupayakan dalam mempertahankan hak warisnya. Kemudian pandangan hukum adat tidak melarang perempuan untuk mendapatkan hak waris, namun lebih melimpahkan hak waris tersebut kepada pihak ahli waris laki-laki. Kemudian poin keempat, dampak dari praktek tradisi waris dan bagaimana usaha perempuan Sasak dalam memperjuangkan haknya. Tidak ada hak yang terpenuhi bagi perempuan dan tidak terlihat kesetaraan gender dalam pembagian hak waris dalam hukum adat Sasak. Kemudian ketidaksadaran perempuan dalam memperjuangkan haknya mengakibatkan tidak adanya upaya yang diupayakan oleh perempuan dalam memenuhi hak dalam mempertahankan hak waris dalam keluarganya. Kemudian saran upaya dari pemerintah adalah melakukan mediasi dan melakukan pelaporan pada instansi tertentu. Kemudian kesimpulannya, didapatkan jawaban atas rumusan masalah pertama yaitu tidak adanya kesetaraan gender dalam pembagian harta waris menurut adat Sasak. Kemudian rumusan masalah kedua, relasi perempuan dan laki-laki masih menjadi ketimpangan di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian rumusan masalah ketiga, suara yang mendominasi dalam wawancara yaitu laki-laki tidak ada kepekaan terhadap pemenuhan hak sertifikasi terhadap perempuan sehingga memaklumi kalau perempuan tidak mendapatkan hak waris. Kemudian yang terakhir, tidak ada upaya dari perempuan maupun laki-laki masyarakat suku Sasak dalam memperjuangkan hak pemenuhan sertifikasi bagi perempuan dalam pembagian harta waris dalam masyarakat suku Sasak, khususnya masyarakat Sakra Barat. Hanya itu presentasi kita pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.